Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Dedemit. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama Horor Psikologis. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Taksi Online. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silahkan kunjungi link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya, malam libur panjang identik dengan hiruk-pikuk kendaraan yang membludak di jalan. Namun, malam itu terasa berbeda bagi Wijaya. Lampu-lampu jalan yang remang menerangi jalanan lengang. Sesekali hanya dilewati oleh beberapa kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Wijaya, sopir taksi online yang sudah malang melintang di jalanan kota selama 2 tahun. Merasakan keheningan yang tidak biasa. Biasanya, orderan akan terus mengalir di malam-malam seperti ini. Hari itu memang berbeda. Sejak sore, orderan yang masuk ke aplikasi miliknya hanya sedikit. Wijaya menduga, ini karena banyak orang yang memilih mudik keluar kota untuk merayakan libur panjang. Alhasil, orderan yang didapatnya hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Lelah dan sedikit kecewa, Wijaya berpikir untuk mengakhiri shift malamnya lebih awal. Biasanya ia baru pulang sekitar pukul 12 malam. Namun malam itu baru pukul 10 malam dan orderan sudah sepi. Sambil menyalakan radio untuk mengusir keheningan, Wijaya menyusuri jalanan aspal yang mulus. Matanya terus awas memperhatikan pinggir jalan, berharap ada calon penumpang yang membutuhkan jasanya. Lampu sorot taksi online miliknya berputar-putar, menerangi kegelapan malam. Di kepalanya terbayang wajah istri dan kedua anaknya yang pasti sudah terlelap. Penghasilan yang minim malam itu membuatnya sedikit khawatir. Namun ia berharap esok hari orderan akan lebih ramai. Laju mobil Wijaya terhenti di depan lampu merah. Ia melirik ke jam tangan. Sudah hampir setengah jam ia tak menerima orderan baru. Rasa kantuk mulai menyerang, namun ia berusaha untuk tetap terjaga. Tepat saat lampu lalu lintas berubah hijau, tiba-tiba gerakan Wijaya terhenti. Di depan ia melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangannya. Wijaya terpaku sesaat. Keheningan dan sepinya jalanan malam itu membuat kemunculan sosok itu terasa janggal. Wanita itu berdiri di depan gerbang sebuah pemakaman umum di pinggir jalan. Biasanya, Wijaya menghindari pengambilan penumpang di dekat area pemakaman, apalagi di malam hari. Namun, entah mengapa ada sesuatu pada sosok perempuan itu yang membuatnya ragu untuk melintas begitu saja. Wanita itu terlihat berusia sekitar pertengahan 30-an, dengan rambut panjang terurai yang sebagian dihiasi oleh bunga berwarna putih, mengenakan kebaya berwarna gelap dan kain batik. Ia berdiri tegak dengan seorang anak kecil yang berada tepat di belakangnya. Anak itu laki-laki berusia sekitar 8 tahun, terlihat mengenakan pakaian serba putih dan berdiri dengan kepala tertunduk. Keraguan Wijaya bercampur dengan rasa iba. Malam itu gelap dan sunyi, apalagi di depan pemakaman. Apakah pantas ia membiarkan seorang perempuan dan anak kecil sendirian di tempat seperti itu? Sejenak ia berdebat dengan dirinya sendiri. Ia melirik dompetnya yang ditaruhnya di kursi samping, terisi uang yang belum seberapa. Penghasilan malam ini memang minim, dan mungkin ini kesempatan untuk mendapatkan tambahan.
meskipun offline tidak lewat aplikasi. Menarik napas dalam-dalam, Wijaya memutuskan untuk menepikan mobilnya di pinggir jalan, tepat di dekat perempuan itu. Ia menurunkan kaca jendela perlahan. Udara dingin malam menusuk masuk ke dalam mobil. Dengan nada sopan, Wijaya bertanya, "Mau kemana, Bu?" Wanita itu mengangkat kepalanya. Matanya yang sayu menatap ke arah Wijaya. Suaranya pelan dan lirih saat ia menjawab, "Mau pulang ke rumah, Pak." Ada aura kesedihan yang terpancar dari wajah mereka, terutama dari anak laki-laki yang masih tertunduk. Wijaya kembali dilanda keraguan, namun ia tak tega untuk menolak permintaan mereka. "Silahkan naik, Bu," kata Wijaya. "Nanti saya antar ke rumah." Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang entah mengapa membuat Wijaya merinding. Ia mempersilahkan anaknya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam mobil, kemudian menyusul masuk ke kursi penumpang di belakang. Pintu mobil tertutup, dan suasana hening kembali menyelimuti Wijaya. Wijaya kembali melajukan mobilnya, melirik sekilas ke kaca spion untuk memastikan kedua penumpangnya sudah duduk dengan nyaman. Melalui kaca spion itu, ia melihat anak laki-laki tersebut masih tertunduk. Tangan kecilnya menggenggam erat ujung pakaian ibunya. Sementara itu, sang ibu menatap keluar jendela. Wajahnya yang pucat terlihat semakin sayu di bawah temaram lampu jalan. Kesunyian yang menyelimuti mobil terasa semakin mencekam. Biasanya, Wijaya akan berbasa-basi dengan penumpangnya untuk memecah keheningan. Namun, kali ini ia merasa ragu. Ada sesuatu yang berbeda dari aura kedua penumpang itu. Sesuatu yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Suasana dingin yang menusuk ke dalam mobil semakin menambah keanehan. Padahal, AC mobil dalam keadaan mati. Karena dari tadi Wijaya sengaja membuka jendelanya. Ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa dingin dan berkeringat. "Di mana rumahnya, Bu?" tanya Wijaya akhirnya, berusaha untuk memecah keheningan yang mencekam. Wanita itu menoleh pelan ke arahnya. Matanya yang sayu menatap Wijaya sejenak sebelum ia menjawab, "Belok kiri nanti, Pak. Masuk ke gang kecil, rumahnya ada di ujung." Wijaya mengikuti petunjuk yang diberikan. Lampu jalan semakin jarang, dan jalanan yang dilalui pun semakin sempit. Ia melirik kembali ke arah kedua penumpangnya. Anak laki-laki itu masih tak bergeming, kepalanya tertunduk semakin dalam. Sang ibu, meskipun sesekali melirik ke depan, tatapan matanya seolah kosong, menerawang ke kejauhan. Suara mencekam itu pun diiringi oleh suara-suara aneh yang mulai terdengar. Desisan angin yang seolah membisikkan sesuatu, gesekan ranting pohon di kejauhan dan suara langkah kaki yang samar-samar seperti mengikuti laju mobil Wijaya. Bulu kuduknya meremang, dan Wijaya tak kuasa untuk tidak menginjak pedal gas lebih dalam. Ingin segera sampai ke tempat tujuan. Setelah melewati beberapa tikungan dan gang sempit, wanita itu kembali memberi instruksi. "Belok kanan di depan, Pak. Rumahnya ada di sebelah pohon beringin besar itu." Wijaya mengikuti petunjuk yang diberikan, meskipun hatinya semakin diliputi rasa was-was. Jalanan yang dilaluinya semakin gelap dan sunyi. Rumah-rumah yang terlihat hanya beberapa, dan itu pun tampak remang-remang seperti tak berpenghuni. Akhirnya, mobil Wijaya berhenti di depan sebuah rumah tua yang terlihat kumuh. Rumah tersebut beratap seng yang sudah berkarat. Dindingnya kusam dipenuhi lumut, dan halamannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak terurus. Dan tepat di samping rumah itu, berdiri tegak pohon beringin tua yang rindang.
Ranting-rantingnya menjuntai ke bawah seperti jemari yang sedang mencakar. Suasana mencekam semakin memuncak. "Ini rumahnya, Pak," ucap wanita itu pelan. Wijaya melongo melihat rumah yang ditunjukkan wanita itu. Tidak seperti yang ia bayangkan, rumah itu jauh dari kata layak huni. Bangunan tua bercat kusam dengan lumut yang merambati dindingnya itu tampak terbengkalai. Atap seng yang sudah berkarat mengeluarkan suara derakan nyaring ditiup angin malam. Pohon beringin tua menjulang tinggi di samping rumah, dahan-dahannya yang besar dan meliuk-liuk seperti tangan kurus yang terentang seakan ingin meraih sesuatu. Suasana hening mencekam menyelimuti tempat itu, hanya diselingi suara jangkrik yang bersautan. Keraguan dan rasa takut yang selama ini ia tahan mulai memuncak. "Apa ibu yakin ini rumahnya?" tanya Wijaya dengan suara bergetar. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Senyum tipis di wajahnya semakin terlihat mengerikan di bawah remangnya cahaya bulan. "Benar, Pak, ini rumah kami." Tanpa menunggu Wijaya menjawab, ia membuka pintu mobil dan menggandeng tangan anaknya yang masih tertunduk. Wijaya semakin curiga. Daerah tempat tinggalnya bukanlah daerah yang baru, dan ia yakin belum pernah melihat rumah tua itu sebelumnya. Ia teringat dengan lokasi yang tak jauh dari pemakaman. "Tapi Bu," lanjutnya dengan suara gemetar, "ini dekat sekali dengan pemakaman." Belum selesai Wijaya bicara, wanita itu memotongnya. "Tak apa, Pak. Memang di sini rumah kami." Sang anak laki-laki akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi. Namun yang membuat Wijaya bergidik ngeri adalah matanya. Mata itu kosong tak bercahaya dan menatap ke depan dengan tatapan kosong. Semakin yakin bahwa ada yang tidak beres, Wijaya berniat menolak mengantarkan mereka lebih jauh. Namun sebelum ia mengucapkan kata-kata penolakan, wanita itu mengeluarkan selembar uang Rp100.000 dari balik bajunya. "Ini untuk ongkosnya, Pak. Terima kasih banyak sudah mau mengantar kami." Wijaya semakin bingung. Uang yang disodorkan itu terlihat lusuh dan kusam. Warnanya pudar seperti sudah tersimpan lama. Ia tampak melirik dompetnya lagi, namun firasatnya mengatakan untuk menolak uang tersebut. "Tidak usah, Bu," tolaknya dengan suara gemetar. "Saya ikhlas saja mengantar kalian." Wanita itu tampak terkejut. Ia menatap Wijaya dengan tatapan aneh. Senyumnya menghilang dan digantikan oleh raut kesedihan yang mendalam. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. "Anda orang baik." Tanpa menunggu jawaban Wijaya lagi, wanita itu menarik tangan anaknya dan berjalan menuju gerbang pemakaman yang terletak persis di seberang jalan dari rumah tua tersebut. Wijaya ternganga melihat mereka berdua melangkah masuk ke dalam pemakaman. Bulu kuduknya meremang, rasa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Ia memperhatikan mereka berjalan semakin jauh ke dalam pemakaman yang gelap. Lampu jalan tidak sampai ke area pemakaman, sehingga di dalam sana hanya terlihat hamparan batu nisan yang samar-samar. Wijaya ingin berteriak, ingin mencegah mereka, namun lidahnya keluh dan suaranya tercekat di tenggorokan. Tak lama kemudian, kedua sosok itu menghilang di telan kegelapan pemakaman. Wijaya terpaku. Matanya menatap ke arah pemakaman itu dengan perasaan takut dan bingung bercampur aduk. Detik-detik berlalu bagaikan jamuran yang tumbuh di kegelapan. Wijaya masih terpaku menatap ke arah pemakaman yang telah menelan sosok perempuan dan anak laki-laki itu. Napasnya tersengal, dadanya berdebar kencang. Suasana semakin mencekam. Udara dingin malam menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Pikiran Wijaya dipenuhi pertanyaan, siapakah mereka sebenarnya? Mengapa mereka tinggal di rumah tua terbengkalai itu?
Dan kenapa mereka menghilang di dalam pemakaman? Rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan yang mencekam. Ingin turun dari mobil dan mencari tahu, namun kakinya terasa berat seperti terikat. Ingin membunyikan klakson untuk mengusir rasa takut yang menyelimuti, namun tangannya gemetar tak berdaya. Perasaan mual dan pusing mulai menyerang, memaksa Wijaya untuk segera meninggalkan tempat itu. Dengan penuh keterkejutan, ia menghidupkan mesin mobil dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobilnya melesat meninggalkan rumah tua dan pemakaman itu. Lampu sorot menerangi jalanan yang gelap gulita di depannya. Kecepatan mobil terus bertambah. Wijaya tak berani menoleh ke belakang. Bayangan pemakaman dan sosok mereka berdua masih terbayang jelas di benaknya. Sepanjang perjalanan pulang, Wijaya tak henti-hentinya membaca doa dalam hati. Sesekali ia melirik ke kaca spion, khawatir jika sosok wanita dan anak laki-laki itu mengikutinya. Suasana sunyi di dalam mobil terasa mencekam, dipenuhi dengan suara desisan angin dan detak jantungnya sendiri. Sampai di rumah, Wijaya langsung bergegas masuk dan mengunci pintu. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi bajunya. Ia tertunduk di ruang tamu, berusaha untuk menenangkan diri. Wajah pucat wanita itu dan tatapan kosong anak laki-laki itu terus menghantuinya. Malam itu, Wijaya tak bisa memejamkan mata. Bayangan pemakaman dan sosok mereka berdua terus berputar-putar di kepalanya. Suara bisikan pelan seperti suara wanita itu terngiang di telinganya. "Terima kasih, Pak. Anda orang baik." Kejadian itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi Wijaya. Ia tidak lagi berani melewati pemakaman itu, apalagi di malam hari. Pertemuan dengan perempuan dan anak laki-laki itu menjadi misteri yang tak terpecahkan. Beberapa hari kemudian, Wijaya bercerita kepada teman sesama sopir taksi online tentang pengalamannya yang mengerikan itu. Namun, tak ada yang percaya ceritanya. Mereka menganggap Wijaya hanya berhalusinasi karena kelelahan. Apa yang dialaminya nyata. Ia tak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana ia bertemu dengan sosok misterius di depan pemakaman. Malam di mana kebaikannya dibalas dengan kengerian yang tak terkira. Dan sesekali di malam yang sunyi, Wijaya masih bisa mendengar bisikan lirih itu. "Terima kasih, Pak. Anda orang baik." Bisikan itu seolah menjadi pengingat akan pertemuannya dengan para penghuni tak kasat mata di malam libur panjang yang kelam itu. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah The Demit.